Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita masuk ke pertemuan yang keempat ya untuk mata kuliah fisika. Pertemuan yang keempat ini masih lanjutan dari pertemuan yang minggu yang lalu, masih membahas tentang dinamika partikel, tentang hukum gerak Newton. Untuk yang pertama kali itu kita akan membahas tentang hukum Newton yang ketiga atau hukum gerak Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga ini berbunyi atau dinyatakan seperti ini. Ketika suatu benda itu memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Nah, pernyataan dari hukum gerak Newton yang ketiga ini itu diformulasikan seperti ini. F aksi, gaya aksi, itu sama dengan min F reaksi. Nah, negatif di sini, tanda negatif di sinilah yang menandakan adanya arah yang berlawanan terhadap benda yang pertama. Nah, contoh hukum 3 Newton, kalau untuk aplikasi teknologinya itu seperti ini. Contohnya seperti alat pendorong roket. Kalau untuk contoh atau demonstrasi dalam sehari-hari itu di saat kita mendorong meja ya. Saat kita mendorong meja itu sisi meja ini menekan tangan kita. Dan bahkan kita bisa merasakan kalau meja tersebut memberikan gaya pada tangan kita. Makin kuat kita mendorong meja, itu akan makin kuat pula meja tersebut mendorong balik. Itu ditandai dengan dengan tekanan yang dirasakan oleh tangan kita. Jadi semakin kuat kita mendorong meja, itu nanti kita akan merasakan tekanan yang semakin kuat di tangan kita. Itu artinya si meja itu memberikan dorongan balik kepada kita. Jadi di situ F aksi itu sama dengan min F reaksi. Nah, kemudian kita lihat hubungan gaya gravitasi dan gaya normal. Jadi gaya gravitasi W gaya berat atau gaya gravitasi itu dirumuskan dengan M dikali dengan G. M ini adalah massa dalam kilogram, G ini adalah percepatan gravitasi yang nilainya 9,80 M per S kuadrat. Gaya gravitasi ini bekerja pada sebuah benda ketika benda jatuh. Tetapi tidak hanya bekerja pada benda yang jatuh. Ketika benda berada dalam keadaan diam pun itu gaya gravitasi masih tetap ada gaya gravitasinya. Dan tapi gimana cara kita buktikannya ya? Itu kalau pakai alat itu bisa menggunakan alat neraca pegas namanya ya. Tapi kalau secara teorinya itu ya, kenapa benda yang saat diam itu masih punya gaya gravitasi? Itu sesuai dengan hukum Newton yang pertama ya. Jumlah total gaya pada suatu benda yang diam itu sama dengan 0. Sigma F itu sama dengan 0 ya. Jadi contoh seperti ini pada gambar ya. Kita lihat ada gambar di sini di bidang datar ada sebuah benda yang ditaruh di bidang datar. Nah, benda ini berada dalam keadaan diam. Di saat benda berada dalam keadaan diam, benda ini tetap mempunyai gaya gravitasi, yaitu gaya berat yang mengarah ke bawah. Nah, gaya berat yang mengarah ke bawah ini itu diimbangi dengan adanya gaya normal yang mengarah ke atas. Gaya normal itu dilambangkan dengan Fm. Nah, jadi ada dua gaya yang bekerja pada benda yang diam di bidang datar, yaitu gaya berat ke bawah dan gaya normal ke atas. Ini gaya yang bekerja di sumbu Y ya. Nah, jadi gaya berat dan gaya normal ini itu mempunyai arah yang berlawanan. Gaya normal ini artinya adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua benda yang bersentuhan secara fisik dan dengan arah tegak lurus bidang sentuh.
Jadi kalau misalkan bidang datar seperti ini, itu gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Ini gaya normalnya. Kalau bidangnya seperti ini, seperti bidang miring, ini berarti gaya normalnya itu adalah di sini, tegak lurus terhadap bidangnya, terhadap bidang sentuhnya. Jadi bukan di sini ya, tapi mengarah ke sini, tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Begitu juga jika bidangnya seperti ini, berarti gaya normalnya itu adalah tegak lurus terhadap bidang sentuhnya, ini Fn-nya. Sedangkan kalau gaya berat, itu gaya selalu mengarah ke bawah, ke arah gaya gravitasi. Nah, kita lihat contoh soal menyangkut gaya normal. Di sini sebuah kotak dengan massa 10 kg itu berada dalam keadaan diam pada permukaan yang licin yang tidak ada gesekan. Nah, jadi ini ada sebuah kotak dengan massa 10 kg ditaruh dalam bidang datar dan dalam keadaan diam. Dan gaya gesekannya diabaikan di sini. Nah, tentukanlah yang A, tentukan berat kotak dan gaya normal yang bekerja padanya. Berat kotak berarti W ya. Nilai W-nya berapa? Kalau gaya normal berarti nilai Fn-nya berapa? Kemudian yang B, jika kotak ditekan ke bawah seperti ini dengan gaya 40 Newton, seperti pada gambar, tentukan kembali berapa gaya normal yang bekerja pada kotak ini. Kemudian yang C, jika kotak ditarik ke atas seperti ini, dengan gaya 40 Newton, berapa gaya normal pada kotak tersebut sekarang? Jadi ada 3 kondisi di sini, dan kita tentukan gaya normalnya ini bagaimana jika kondisinya seperti ini. Kita bahas yang A dulu. Nah, di soal, kotak dikatakan dalam keadaan diam di atas meja. Nah, berat kotak itu berapa? Berat kotak W itu dirumuskan dengan M dikali dengan G. M-nya adalah massa 10 kg ya, sudah diketahui di soal. G-nya adalah 9,8, ini percepatan gravitasinya 9,8 M per S kuadrat. Sehingga didapatkan berat kotak ini adalah 98 Newton. Nah, kemudian gaya normalnya berapa jika keadaannya seperti ini? Nah, kita lihat di sini, gaya yang bekerja pada kotak ini, kepada kotak ini, di sumbu Y ya. Kalau ini sumbu X. Kalau di sumbu X itu tidak ada gaya yang bekerja. Jadi kita hitung hanya gaya di sumbu Y ini. Nah, gaya yang bekerja di sumbu Y ini ada gaya normal mengarah ke atas dan ada gaya berat yang mengarah ke bawah. Jadi gaya setiap benda yang punya gaya berat ya itu nanti akan diimbangi dengan adanya gaya normal yang mengarah ke atas. Nah, untuk menghitung berapa gaya normalnya itu, kita mengacu kepada keadaan kotak yang dalam keadaan diam. Nah, jika kotak berada dalam keadaan diam, berarti gaya total yang bekerja pada kotak itu disamakan dengan 0. Jadi sigma F, sigma itu artinya jumlah gaya yang bekerja pada kotak sama dengan 0. Nah, di sini gaya yang bekerja pada kotak adalah gaya di sumbu Y. Berarti kita membuat rumusnya seperti ini. Sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, di sumbu Y ini, di Fy ini ada gaya normal, Fn mengarah ke atas. Kalau gayanya mengarah ke atas, itu kita kasih nilai positif. Kalau mengarah ke bawah, itu artinya bernilai negatif. Jadi, Fn dikurang Mg. Gaya normal dikurang gaya gravitasi, sama dengan 0. Pindah ruas di sini, Fn sama dengan Mg. Sama dengan 98 Newton. Jadi, karena sigma F sama dengan 0, jadi Fn-nya sama dengan Mg. Mg tadi kan 98 Newton, sehingga nilai gaya normalnya dalam kondisi seperti ini adalah 98 Newton. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika pada kotak ini diberi gaya ke bawah sebesar 40 Newton, nah berapa gaya normal yang terjadi ya? Berapa gaya normalnya di saat kondisi seperti ini? Nah tadi sebelum si kotak diberi gaya ke bawah 40 Newton ini, ada 2 gaya yang bekerja pada kotak.
yaitu gaya normal dan gaya gravitasi ya. Nah, jika ditambah satu gaya lagi, artinya ada 3 gaya yang bekerja pada kotak ini. Dan ingat, kotak katanya masih dalam keadaan diam. Artinya kita masih menggunakan konsep sigma F sama dengan 0. Jadi, semua gaya yang bekerja pada kotak kita samakan dengan 0. Nah, di sini gaya yang bekerja pada kotak itu adalah gaya di sumbu Y. Jadi kita jumlahkan semua gaya sumbu Y, kita samakan dengan 0. Dia di sumbu Y itu ada gaya normal, ngarah ke atas berarti positif. Kemudian ada gaya gravitasi, ini negatif ya, karena mengarah ke bawah. Kemudian dikurang dengan gaya yang diberikan sebesar 40 Newton. Juga bertanda negatif, karena arah gaya yang diberikan itu mengarah ke bawah. Sama dengan 0. Jadi Fn, gaya normal yang ditanya, pindah ruas ke kiri, sehingga jadi Fn itu sama dengan mg tambah 40 Newton. Sama dengan mg-nya 98 Newton, tambah 40 menjadi 138 Newton. Nah, ini gaya normal yang diberikan itu lebih besar daripada gaya normal di A tadi. Nah, ini artinya apa? Artinya si meja itu di saat dia diberikan tekanan sebesar 40 Newton, itu meja mendorong balik dengan gaya yang lebih besar lagi. Nah, itu yang B. Kemudian yang C. Yang C ini ditanya jika kotak ditarik ke atas dengan gaya seperti ini, sebesar 40 Newton. Nah, berapa gaya normal pada kotak tersebut? Nah, jadi kotak masih tetap dalam keadaan diam, dan di saat diberikan gaya ke atas ini artinya bertambah satu gaya lagi pada kotak. Gaya normal, gaya gravitasi, dan gaya ke atas. Nah, jadi tetap menggunakan rumus sigma F sama dengan 0. Jadi sigma F sama dengan Fn gaya ke atas positif dikurang mg gaya gravitasi ke bawah ditambah 40 Newton. Ini diberi tanda positif karena gaya yang diberikan itu mengarah ke atas. Jadi sama dengan 0. Jadi Fn-nya adalah mg dikurang 40. Mg-nya itu 98 Newton kurang 40 gaya yang diberikan sama dengan 58 Newton. Nah, jadi di sini gaya normal yang didapatkan itu lebih kecil ya. Nah, itu artinya si meja tidak memberikan dorongan balik yang sepenuhnya. Ini dikarenakan ada gaya tarik yang diberikan kepada kotak ini. Nah, baiklah, itu tentang gaya normal ya. Kemudian kita masuk ke free body diagram. Free body diagram atau sama dengan diagram benda bebas. Nah, ini artinya adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan besar dan arah relatif semua gaya yang bekerja pada suatu benda. Jadi free body diagram ini sangat diperlukan ya untuk memecahkan masalah yang melibatkan hukum-hukum Newton, gaya. Jadi di sini kita diminta untuk menggambarkan diagram yang menunjukkan semua gaya yang bekerja pada benda di soal ya misalkan. Jadi dengan kita bikin sketsa gaya-gaya yang bekerja di soal ya, jadi itu akan lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Newton dan gaya ini. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Ini pada gambar, ini gambarnya ya. Pada gambar sebuah kotak ditarik sepanjang permukaan meja yang licin dengan gaya sebesar Fp 40 Newton yang membentuk sudut 30 derajat. Nah, hitunglah pertama percepatan kotak. Percepatan itu dilambangkan dengan A ya, percepatan kotak. Kemudian yang B, besar gaya ke atas Fn atau gaya normal yang diberikan meja kepada kotak. Nah, anggap bahwa gesekan itu dapat diabaikan. Mari kita bahas. Jadi di sini di kotak ini diberikan gaya sebesar 40 Newton, Fp sebesar 40 Newton yang membentuk sudut 30 derajat. Nah, jadi pada gambar
Kalau ini gambar yang A ya, gambar yang B. Nah, pada gambar yang B ini menunjukkan diagram benda bebas dari kotak A tersebut. Nah, ini kan arti diagram benda bebas itu ya, kita menggambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada kotak ini. Nah, gaya yang bekerja pada kotak ini, itu yang pertama itu ada gaya gravitasi ya, mg, kemudian diimbangi dengan adanya gaya normal ke atas. Ini adalah gaya yang bekerja di sumbu Y. Ada gaya gravitasi dan gaya normal. Kemudian ditambah dengan gaya Fp yang membentuk sudut 30 derajat. Nah, jadi untuk mencari percepatan kotak ini, itu artinya kita harus menguraikan dulu gaya Fp ini menjadi komponen-komponennya. Jadi kita harus menguraikan dulu Fp-nya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, ini untuk menguraikan vektor gaya ini menjadi komponen-komponennya, itu sudah kita pelajari ya di materi pertemuan yang kedua tentang vektor. Jadi jika ada vektor gaya yang membentuk sudut, itu artinya kita harus menguraikan dulu si gaya ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Itu pertama kali harus kita lakukan. Hal yang kedua ya, yang pertama tadi kalian harus bikin sketsanya dulu, free body diagramnya. Yang kedua artinya kita harus menguraikan menjadi komponen X dan komponen Y-nya. Nah, untuk menguraikannya ya, Fp ini kita tarik ke sumbu X sehingga akan membentuk Fpx. Fpx ini dirumuskan dengan F cos 30. Sesuai dengan sudutnya 30 berarti F cos 30. Kemudian kalau kita tarik dari sini ke sumbu Y, itu akan membentuk Fpy. Dirumuskan dengan F-nya 40 Newton sin 30. Didapatkanlah 20 Newton untuk Fpy dan 34,6 Newton untuk Fpx. Nah, penggunaan cos dan sin itu sudah diajari kan ya di materi yang kedua tentang vektor. Itu tolong dibuka lagi ya jika ada yang lupa masalah ini. Nah, kemudian kita selesaikan yang pertanyaan yang A, percepatan kotak. Percepatan itu adalah A ya. Nah, pada arah sumbu X atau di arah horizontal ini untuk tidak ada gaya Fn dan Mg ya. Artinya komponen untuk kedua gaya ini sama dengan 0. Jadi di sini kita menggunakan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, karena di sini kita menggunakan komponen di sumbu X, itu artinya sigma Fpx di Fpx ya, sama dengan M dikali dengan AX. Nah, AX yang diminta di sini, ini adalah percepatannya, percepatan kotak tersebut. Kotaknya kan ditarik ke sini, berarti kan di sumbu X. Berarti kita cari AX-nya. AX sama dengan Fpx per M. Fpx itu adalah komponen gaya di sumbu X itu sebesar 34,6 Newton per masanya 10 kg. Sehingga didapatkan percepatan kotak itu adalah 3,46 meter per second kuadrat ke arah kanan. Kemudian pertanyaan kedua, besar gaya ke atas Fn, gaya normal yang diberikan meja kepada kotak. Anggap bahwa gesekan dapat diabaikan. Nah, di sini yang ditanya adalah gaya normal yang diberikan meja kepada kotak. Jadi, kalau gaya normal kan di sumbu Y ya, di arah vertikal. Ini arah ke atas berarti bernilai positif. Nah, kita tetap menggunakan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, karena gaya normalnya berada di sumbu Y ya, berarti sigma Fy sama dengan M dikali dengan AY. Nah, sigma Fy ini artinya jumlah gaya yang bekerja di sumbu Y. Itu ada gaya normal mengarah ke atas itu positif ya. Kemudian ada gaya gravitasi yang mengarah ke bawah itu bernilai negatif. Ya, kalau dia mengarah ke bawah itu nilainya negatif. Ditambah dengan Fpy, ada gaya lagi yang berada di sumbu Y yaitu Fpy yang tadi kita uraikan ya.
FPY-nya bernilai 20 Newton. Sama dengan M dikali dengan AY. M-nya adalah masanya ya. Nah, kalau AY-nya ini adalah percepatan di sumbu Y. Nah, percepatan di sumbu Y atau AY ini bernilai 0. Kenapa? Karena kotaknya tidak bergerak secara vertikal tadi ya. Kotaknya itu bergerak dengan sudut 30 derajat. Jadi AY-nya bernilai 0. AY dikali M, 0 dikali 10 itu adalah 0. Sehingga didapatkan nilai Fn-nya itu adalah 78 Newton. Oke, itu contoh soal untuk gaya normal. Nah, kemudian kita masuk ke gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini itu adalah gaya yang bekerja pada kedua ujung tali ketika seutas tali itu tegang. Nah, jadi ketika benda itu digantung dengan tali, bekerja gaya tegangan tali yang arahnya ke atas, yang berlawanan dengan gaya berat. Ini ada 4 kondisi gaya tegangan tali. Kita akan melihat 2 kondisi ya dari sini beserta rumusnya. Pertama, kondisi yang pertama, benda digantung dengan tali. Nah, ketika sebuah benda bermasa M, ini ya contoh kondisinya. Ketika sebuah benda bermasa M itu dihubungkan tali, kemudian digantung, maka pada benda tersebut bekerja 2 gaya, yaitu gaya tegangan tali dan gaya berat. Nah, karena bendanya berada dalam keadaan diam, itu berlaku hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Gaya bekerja di sumbu Y berarti menjadi sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sumbu Y ada gaya tegangan tali yang dilambangkan dengan T dikurang dengan gaya berat yang dilambangkan dengan W sama dengan 0. Sehingga rumus gaya tegangan tali dalam kondisi seperti ini itu adalah T sama dengan M dikali G. T adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali tetap satuannya Newton ya. Sama dengan M massa, kilogram, satuannya kali G. G percepatan gaya gravitasi. Kemudian kita lihat kondisi yang kedua. Jika benda dihubungkan tali pada katrol licin. Seperti ini. Kondisi yang kedua. Nah, jika sebuah benda bermassa M dihubungkan tali pada katrol licin, kemudian ditarik dengan gaya F, maka pada benda tersebut bekerja 2 gaya, yaitu gaya tegangan tali ke atas dan gaya berat ke bawah. Nah, jika F-nya besar daripada W, maka benda akan bergerak ke atas, sehingga berlaku hukum 2 Newton. Sigma Fy sama dengan M kali A. Di sumbu Y ini di arah vertikal ada 2 gaya ya, gaya tegangan tali dan gaya gravitasi, sama dengan MA. Sehingga rumus gaya tegangan tali pada kondisi seperti ini itu adalah T sama dengan M kurung A tambah G. A adalah percepatan, G adalah gaya percepatan gravitasi ya. Nah, ini adalah contoh soal untuk gaya tegangan tali. Sebuah lift bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Ini percepatan berarti ini A ya lambangnya. Jika massa lift dan isinya itu 200 kg, tentukanlah tegangan tali penarik lift tersebut. Jika percepatan gravitasi bumi G bernilai 10 meter per second kuadrat. Jadi di sini diketahui A-nya 2 meter per second kuadrat, massa lift itu 200 kg, dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini itu berlaku kondisi yang kedua, menggunakan rumus hukum Newton yang kedua ya. Sigma Fy sama dengan M dikali dengan A. Sehingga T sama dengan MG tambah A. M-nya 200 kg,
G-nya 10 ditambah 2, sehingga dapatkan gaya tegangan tali pada kondisi seperti ini adalah 2400 Newton. Nah, kemudian kita masuk ke gaya gesek ya, gaya gesek yang dilambangkan dengan F. Gaya gesek itu apa? Gaya gesek itu artinya adalah gaya yang melawan gerak relatif dari benda ya. Misalkan ini benda diberi gaya, misalkan gaya tarik ke kanan. Jadi benda akan bergerak ya, benda bergerak, dan kalau gaya tariknya ke kanan, gerak bendanya ke kanan, nah itu gaya geseknya itu akan mengarah ke kiri. Nah, gaya gesek itu berarti adalah gaya yang menghambat gerak suatu benda. Nah, untuk satuannya itu gaya gesek itu tetap menggunakan satuan Newton. Nah, cara menentukan gaya gesek itu bagaimana? Gaya gesek itu adalah gaya yang masih dipengaruhi oleh oleh Fn atau oleh gaya normal yang dialami suatu benda. Jadi untuk gaya gesek itu dirumuskan seperti ini. F sama dengan mu kali N. Mu ini adalah koefisien gesekan, dengan N ini adalah gaya normalnya. Nah, gaya gesekan ini itu bekerja baik bendanya dalam keadaan diam maupun benda dalam keadaan bergerak. Oleh karena itu, gaya gesekan itu terbagi dua. Pertama ada gaya gesekan statis, lambangkan dengan Fs. Yang kedua ada gaya gesekan kinetik, yang dilambangkan dengan Fk. Seperti ini. Nah, kita lihat satu persatu ya. Fs dan Fk. Nah, gaya gesekan statis atau Fs ini merupakan gaya gesekan yang dialami benda ketika bendanya diam relatif terhadap bidang sentuhnya. Nih, benda dalam keadaan diam relatif terhadap bidang sentuhnya. Nah, nilai gaya gesekan statis ini itu mulai dari 0 dan membesar sampai nanti akan mendapatkan nilai maksimum. Nah, jadi untuk gaya gesekan statis itu dirumuskan dengan Fs itu sama dengan mu s kali N. Mu s-nya adalah koefisien gesekan statis. Nah, gaya gesekan statis ini pada benda itu dapat berubah menjadi gaya gesekan kinetis. Nah, itu terjadi ketika benda tersebut dikerjakan dengan gaya F yang nilainya lebih besar daripada gaya gesekan statis maksimum. Nah, di sini, seperti ini. Jadi, gaya gesekan statis ini bisa berubah ya menjadi gaya gesekan kinetis jika mempunyai nilai F yang lebih besar daripada gaya gesekan statis maksimum. Nah, jadi gaya gesek, kemudian kita lihat yang kedua, gaya gesekan kinetik atau Fk. Gaya gesekan kinetik ini gaya gesekan yang dialami oleh suatu benda ketika bendanya bergerak relatif terhadap bidang sentuhnya. Nah, untuk gaya gesekan statis kinetik ini dirumuskan dengan Fk sama dengan Mk kali dengan N. Mk itu artinya adalah koefisien gesekan statisnya. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, jika nilai Fk-nya, gaya gesekan kinetiknya itu besar daripada statis, itu artinya benda dalam keadaan diam. Jika nilai Fk-nya sama dengan Fs, itu artinya benda saat bergerak. Kemudian jika Fk-nya kecil daripada Fs, itu artinya bendanya bergerak. Kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal yang ketiga. Nah, ini sebuah benda yang masanya 8 kg. Terletak ini ya, benda besarnya, masanya 8 kg. Terletak pada bidang datar kasar. Benda tersebut ditarik dengan gaya horizontal sebesar F35 Newton. Ini ditarik ke arah kanan
35 Newton. Gaya yang diberikan sebesar 35 Newton. Jika di sini diketahui Fs mu S-nya, koefisien gesekan statisnya 0,5, mu K-nya sama dengan 0,2, tentukan besarnya gaya gesekan pada benda. Yang ditanya adalah nilai F-nya berapa. Ini berapa nilainya? Nah, gunakan di sini nilai percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan apakah bendanya itu bergerak atau tidak. Nah, untuk menentukan apakah bendanya itu bergerak atau tidak, itu kita hitung dari gaya gesekan maksimum. Fs maksimum sama dengan mu S kali dengan N. N-nya ini adalah gaya normal. Gaya normal itu sama dengan gaya berat ya, M dikali G. Di gaya normal itu besarnya sama dengan gaya berat tapi arahnya yang berlawanan. Jadi mu S-nya di sini 0,5. Kemudian N-nya M kali G ya. M-nya 8 kg, G-nya 10 meter per second kuadrat. Nah, sehingga didapatkan di sini Fs maksimumnya adalah 40 Newton. Nah, gaya gesek maksimum adalah 40 Newton, sedangkan gaya tarik horizontal yang diberikan pada benda adalah 35 Newton. Nah, ini lebih kecil dari nilai gaya gesekan maksimum pada benda. Nah, jadi gaya tarik yang diberikan pada benda itu lebih kecil daripada gaya gesekan maksimum pada benda, sehingga benda ini akan tetap dalam keadaan diam. Jadi gaya yang diberikan itu belum cukup untuk menggerakkan benda tersebut. Nah, karena benda masih berada dalam keadaan diam, maka ini berlaku hukum Newton yang pertama. Sigma F sama dengan 0. Sigma F itu artinya adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, di sini ada gaya F, ya, gaya F, gaya tarik yang diberikan, dan ada gaya gesek. Jadi kita ngitung gaya di sumbu X ya, karena gaya tariknya berada di sumbu X. F, positif F, itu kenapa positif? Karena arahnya ke kanan. Jadi setiap gaya yang diberikan ke kanan, ke atas, itu akan bernilai positif. Kalau gaya yang diberikan itu mengarah ke bawah atau ke kiri, itu akan bernilai negatif. Jadi ini sigma F-nya plus F dikurang F, kurang F, gaya gesekannya bernilai negatif karena arahnya ke kiri, sama dengan 0. Sehingga F sama dengan F, ini F kecil ya. Sehingga F sama dengan F, yaitu sebesar 35 Newton. Jadi gaya gesekan pada benda itu adalah sebesar 35 Newton. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat gaya pegas. Nah, gaya pegas ini, kalau dalam fisika, gaya pegas juga dikenal dengan istilah hukum Hooke ya. Hukum Hooke. Jadi, gaya pegas ini menyatakan bahwa besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda itu sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut. Nah, hal ini berlaku pada benda yang memiliki sifat elastis atau sifat yang dapat merenggang. Seperti ini contohnya ya, bendanya. Apa namanya ini? Per ya. Nah, untuk formulasinya, gaya pegas itu dirumuskan seperti ini. F sama dengan K dikali dengan X. F-nya adalah gaya yang diberikan pada suatu pegas, yang satunya Newton, K-nya adalah konstanta yang dimiliki pegas, X-nya adalah pertambahan panjang pegas akibat dari gaya. Jadi ini X-nya ya, pertambahan panjang pegas. Ya, awalnya di sini, kemudian pegasnya ditarik hingga sampai ke sini. Jadi yang nilai X-nya yang ini. Pertambahan panjang pegas akibat dari gaya. Nah, untuk soal gaya pegas ini belum saya berikan di sini ya. Nanti akan saya gabung dengan contoh-contoh soal gaya yang lainnya di folder yang terpisah. Nah, baiklah, sampai di sini dulu materi pertemuan keempat kita. Saya harap Anda semua mencoba untuk mengerjakan latihan ya. Nanti saya juga akan berikan beberapa latihan untuk melatih lagi soal-soal dinamika partikelnya. Baiklah, sampai di sini dulu ya. Tetap semangat,
semuanya belajar dari rumah, tetap semangat belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.